Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwa wa akhawat, awalan al-afwu minkum. Saya mohon maaf karena terlambat. Qadarullah ma syaa fa'al. Kita hanya merencanakan tapi Allah yang menakdirkan, dan semua ini adalah terbaik untuk kita. Ya, semua apa yang ditetapkan oleh Allah itulah yang terbaik. Maka jemaah sekalian, untuk memanfaatkan waktu pada kesempatan ini, insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Adabut Thalibil Ilm. Sebelumnya, marilah kita senantiasa memperbesar, menambah, atau selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita. Ya, entah dalam keadaan kena musibah, entah kena dalam keadaan ya dalam diberi nikmat oleh Allah. Ya, demikian juga terkadang kita dalam keadaan berbuat dosa, maka hendaklah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiga keadaan ini manusia tidak bisa lepas darinya. Ya, ketika orang diberi musibah, takwanya adalah bersabar. Ketika diberi nikmat oleh Allah, maka dia adalah bersyukur. Dan ketika berbuat dosa, maka dia bertaubat. Inilah keadaan ini harus kita senantiasa selalu bertakwa di atasnya. Ya, jangan sampai kita lalai. Thayyib jemaah sekalian, kembali kita memperbarui juga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur ini bukanlah perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan, dan perkara yang memang mengucapkannya itu amat mudah. Ya, mudah. Tapi kalau saya bertanya kepada jemaah sekalian, pada diri saya sendiri, apakah kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur? Jawabannya pada diri kita jemaah sekalian. Apakah kita sudah termasuk hamba yang bersyukur pada hari ini? Begitu banyak nikmatnya Allah yang mengalir terus kepada kita, tiada henti. Hatta kita dalam keadaan tidur, ya, baring, Allah terus memberikan nikmatnya kepada kita. Sampai bangun, sampai hadir di tempat ini, ya, luar biasa nikmat Allah. Apakah kita termasuk hamba yang bersyukur? Jawabannya kembali pada diri kita jemaah sekalian. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Amat sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memperbaharui syukur kita. Ya, dalam keadaan bagaimanapun kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hanya berupa nikmat yang ada di depan mata kita, yang berupa yang zahir, yang nampak, kita baru bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian juga jemaah sekalian, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta orang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Baik. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas sedikit tentang keutamaan faedah al-ilm, keutamaan ilmu. Maka kalau orang sudah mengetahui keutamaan ilmu, maka tidak ada lagi halangannya, dia tidak ada alasan lagi ya untuk tidak menuntut ilmu, untuk tidak menghadiri majelis al-ilmu. Kalau dia akan merasakan ketenangan, ya, saya ingin tanya, ini biasanya al-urfnya orang kalau
akhir pekan, sibuk dengan pekerjaan, ya kan? Biasanya menghilangkan penat, menghilangkan capek, biasanya kemana? Pergi rekreasi, pergi untuk apa? Untuk apa itu? Menenangkan hati, menenangkan pikiran, lepas dari rutinitas keseharian. Tapi ingat ya Mas sekalian, majtama'ukum fi baiti min buyutillah ila akhir hadis. Salah satu keutamannya illa nasalat alaihimu as-sakinah. Ketenangan itu didapatkan dalam majelis ilmu. Ya. Siapa yang hatinya tenang, hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu. Ini Allah sudah menjanjikan. Rasulullah sudah menggambarkan kepada kita bahwa ketenangan akan didapatkan bagi mereka yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini jemaah sekalian pentingnya ya al-majalis ilmu. Ya, jadi siapa orang yang sudah memahami, mengetahui bahwa keutamaan ilmu di atas segala-galanya, maka tidak ada alasan dia untuk tidak menghadiri majelis. Apapun dia keadaannya. Orang yang punya banyak alasan, apa kira-kira? Pasti mendahului hawa, mengikuti hawa nafsunya. Ini jelas. Ini untuk kita jemaah sekalian. Maka saya ingatkan bahwa ilmu merupakan amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kali ini akan ringkas beberapa poin karena waktu kita terbatas. Pertama yang lalu yang bisa membantu kita meraih tahsil ilmu, kemuliaan ilmu, berkahnya ilmu adalah yang pertama adalah membersihkan hati, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Yang paling utama. Karena ilmu adalah cahaya. Ya. Dan Allah tidak akan memberikan cahaya tersebut kepada hati yang di dalamnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Ya. Maka pada kesempatan ini yang kedua yang bisa membantu kita untuk meraih ilmu, berkahnya ilmu terkait masih tentang al-qalb, hati kita. Ya, masih tentang terkait hati kita. Itu apa? Al-ikhlas. Ikhlas. Ini yang paling penting. Ikhlas. Ya, niyatu as-shadiqah. Niat yang benar, niat yang jujur. Nah, di sini jemaah sekalian harus dipahami bahwa menuntut ilmu, mempelajari ilmu harus mempunyai niat, diawali dengan niat yang ikhlas, niat yang shadiq. Kenapa demikian? Sama seperti amalan-amalan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena ilmu adalah ibadah. Ilmu adalah ibadah. Maka saya kasih perbandingan jemaah sekalian. Kalau orang menuntut ilmu, ya, ada nuntut ilmu dunia dan nuntut ilmu akhirat, nuntut ilmu agama. Saya kasih perbandingan agar mudah dipahami. Kalau orang menuntut ilmu, inginnya hanya apa? Kuliah umpama, sekolah di SD, TK, SD, SMP, SMA, ingin dapat apa? Ijazah. Jasa. Tanpa niat ikhlas karena Allah. Saya tanya, apakah dia dapat dosa? Apakah dia dapat dosa? Orang sekolah dari TK sampai perkuliahan niatnya hanya untuk dapat ijazah. Saya bedakan tulabul ilm ad-dunya wal akhirah. Bisakah? Apakah orang yang menuntut ilmu dunia niatnya hanya untuk dapat ijazah berdosa? Tidak. Kenapa? Bukannya ibadah. Gimana?
Pahami ya Pak? Ya, maksud saya meskipun ya kita tashil nanti, maksudnya ini secara umum bahwa niatnya hanya ilmu dunia aja, tidak ada hubungannya dengan akhirat. Pahami? Jadi ingat bahwa menuntut ilmu agama, ta'allam Al-Quran, ad-din as-sariyah, itu membutuhkan ikhlas. Kena ibadah. Ya, ibadah yang audisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus, ya, maka saya berbanding agama dipahami. Ya. Maka orang yang menuntut ilmu agama tidak disertai dengan ikhlas, di samping dia tidak dapatkan apa di sisi Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqab oleh Allah, karena ibadah tidak mungkin harus kecuali kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Dan tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan. Ikhlas. Ini, makanya Mas sekalian sudah pahami ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Hah? Sering terlewat nih. Hah? Salat. Jangan sampai hanya salat, puasa, ibadah mahdhah saja. Hah? Zakat, haji. Hah? Kullu ismin jami'in. Ma yuhibbullahu wa yarda min aqwalin wa af'alin al-zahir wal batin. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, ya, dari perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi, itulah ibadah secara umum. Jadi ingat jemaah sekalian bahwa ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian menuntut ilmu merupakan ibadah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban. Kewajiban namanya wajib. Masa hukum syariat. Ya, kalau tidak dikerjakan dapat iqab. Ya kan? Makanya jemaah sekalian ini, maka perlu diperhatikan di sini. Ya, apakah benar niat kita dalam menuntut ilmu? Sungguh banyak amalan-amalan yang nilainya ya besar, ya amalan-amalan besar, tapi jika niatnya jelek maka nilainya sedikit. Sungguh siapa ya? Ini contoh. Nuntut ilmu dunia, niatkan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia dapat pahala? Hah? Apa? Dapat dia? Ya, khair insyaallah. Pas dapat ya? Artinya apa? Amalannya dunia tapi niatnya karena Allah, nilainya besar. Ya. Tapi ada amalan akhirat, ya, jika amalannya bukan karena Allah, haba'an mansura, bagaikan debu, tidak ada artinya. Nah, maka ini ya Mas sekalian perlu nata hati kita kembali. Makanya ini perhatikan niat kita. Man kana hammuhu, orang siapa tujuannya, niatnya hanya yang berkaitan ma yuliju fi batnihi, apa yang masuk ke dalam perutnya, maka apa yang terjadi? Maka dia akan mendapatkan faqimatuhu, fakana qimatuhu, nilainya sama ma yukhriju fi min batnihi, sama persis apa yang keluar dari perutnya. Ini jemaah sekalian. Di barang siapa yang niatnya, tujuannya hanya yang berkaitan dengan perutnya, yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya sama saja apa yang keluar dari perutnya. Makanya diperbaiki niat-niat kita semuanya. Ya, perbaiki. Jangan sampai dirusak, ya, oleh ini. Maka apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas?
Apa itu ikhlas? Ikhlas kah ya? Wah, ikhlas kah? Apa itu ikhlas? Kadang-kala juga, insyaallah saya niatkan, saya belajar karena Allah, hadir majelis karena Allah, niatkan karena Allah. Apakah demikian ikhlas? Ya. Antum, apa itu ikhlas? Apa mana ikhlas? Tanpa mengharapkan imbalan, bekerja tanpa mengharapkan imbalan. Iya. Kalau antum saya suruh kerja tidak ada gaji gimana? Antum tidak digaji? Itu ikhlas. Kalau tanpa pamrih tidak usah digaji pemerintah, ya saya ikhlas. Saya guru, saya ASN, kasih presiden, saya ikhlas, tidak usah digaji. Kalau tanpa pamrih, ya kan? Itu ikhlas enggak? Antum punya bos, tidak usah saya gaji saya ikhlas. Apa itu ikhlas? Apa kita ikhlas? Tidak mungkin antum. Tidak mungkin antum kerja tanpa ada ujrah. Ya? Apa kita ikhlas? Jadi banyak orang yang salah mendefinisikan ikhlas. Ya? Banyak salah mendefinisikan ikhlas. Kayak tadi, bekerja tanpa pamrih. Ya, kalau di sisi lain, ya benar. Di sisi lain tidak benar. Ini belum. Ini belum pas untuk makna ikhlas. Dari sisi lain mungkin benar, tapi di sisi lain kadang tidak sama, tidak persis, kadang keliru. Ya. Jadi ini saya nasihatkan bahwa ikhlas itu tidaklah menuntut orang tidak digaji, enggak seperti demikian. Ya. Seorang ASN ikhlas karena Allah kerja. Ikhlas karena Allah kerja, tapi demikian ada haknya dia. Jadi ikhlas itu apa? Ibadah yang dilakukan secara syariat. Ya. Harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi gini, sebagian banyak para ulama mendefinisikan ikhlas, tapi tujuannya hampir sama, maknanya sama. Jadi ya, satu ya, ada sebagian mengatakan bahwa mengarahkan hati ya kepada apa yang diinginkan. Itu secara lugawi. Ya. Artinya secara umum. Arahkan hati ya kepada sesuatu apa yang diinginkan. Itu ikhlas. Sebagian lagi menjelaskan bahwa memejamkan mata hati ya untuk berpaling dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan makna yang pas. Artinya apa? Dia beramal hanya untuk Allah, artinya tetap. Ya, sebagaimana dalam salat dilarang kita iltifat ya. Dalam berpaling ya, larangan ya. Salat. Maka ikhlas. Pejamkan mata hati, pejamkan hati segala sesuatu selain Allah. Teman ikhlas. Ini perkaranya rumit, perkara berat ikhlas. Ya. Ya, ikhlas itu merupakan perkara yang amat berat. Sehingga sependek sore mengatakan, ma'alatu syai'an asyaddu ala min niyatihi. Tidak ada yang paling berat saya obati dari diri sendiri adalah apa? Niat. Ikhlas. Ya, itu perkara yang berat itu. Kenapa? Karena niat itu
selalu berubah-ubah. Berkata para ulama, kadangkala saya cabut rumput ria, ya, saya cabut rumput ria banyak, tapi tumbuh lagi yang lainnya dalam bentuk yang lain. Saya obati luka saya dengan ini, tapi ya timbul lagi dengan luka yang lainnya. Berat, ya. Ikhlas perkara yang berat, ya. Makanya para ulama, ya, menjelaskan kepada kita bahwa menuntut ilmu adalah merupakan keharusan. Perbaiki yang pertama kali adalah niat kita. Niat kita menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu, perbaiki. Ya, sehingga ada yang mengatakan bahwa tatakallamin, perkataan, kami berkata, atau perkataan, ya, dengan perkataan kami berkata dengan perkataan apa? Kami berkata dengan perkataan seperti orang yang jujur, orang yang alim, yang orang punya ilmu. Ayo perhatikan. Tapi kami berbuat seperti perbuatan orang fasik, orang munafik, orang ar-ra'in, orang riya. Perhatikan baik. Perkataan kami adalah merupakan perkataan orang yang alim, orang yang jujur, orang yang shadiq, tapi perbuatan kami adalah perbuatan orang fasik, orang munafik. Apa katanya? Allahi, demi Allah, maka ini adalah merupakan bukan sifat ikhlas. Bukan sifat ikhlas. Maka jamaah sekalian, muhasabah, hisab diri kita. Berapa banyak perkataan kata kita yang mendustai perbuatan kita. Ini perkataan kita benar, tapi kita tidak buktikan dengan amalan. Ya, kita tidak buktikan dengan amalan. Ya, perbuatan kita seperti perbuatan orang fasik, orang munafik. Ini berapa banyak amalan kita bukan dari, ya, perkataan kita, justru bertolak belakang dengan perkataan kita. Kabura maqtan indallah taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah terhadap sesuatu apa yang kau katakan tidak kamu amalkan. Justru kita amalkan sebaliknya. Ini perkataan ulama, ini bukan ikhlas. Ikhlas cocoknya hati, lisan dengan amalan. Ya, mencocok. Tiga ini harus dicocok, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di hari kiamat kala nanti akan diazab, ya, oleh Allah orang-orang yang ada tiga diberi keutamaan oleh Allah. Salah satunya diberi keutamaan oleh Allah dengan ilmu. Ya, dengan ilmu, ya. Dia mengajarkan pada manusia, ya, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan manusia. Ya. Apa dia katakan? Dengan apa kau, ya, amalkan ilmumu? Apa dia katakan? Saya mengajarkan manusia. Apa kata Allah? Kadzabta. Kudusta. Jadi ikhlas sirrun bainallah wa bain abdihi. Ikhlas adalah rahasia antara hamba dengan Allah. Hanya Allah yang tahu. Amalan zahir nampak dia mengamalkan amalan surga, ahli surga, tapi batinnya ahli neraka. Kita nggak tahu.
Ya, sebagaimana dijelaskan hadis tadi bahwa ya dikaruniai oleh Allah ya, ilmu yang masya Allah luar biasa, alim, hafiz Quran umpama, mengajarkan manusia, tapi terbesit niatnya bukan karena Allah, maka Allah mendustakan dia. Siapa yang tahu hati? Hanya Allah. Maka ikhlas adalah rahasia diri kita dengan Allah, nggak ada yang tahu. Nanti di hari kiamat kelak Allah bongkar. Yauma tubulas sarair. Ya, hari kiamat nanti Allah buka rahasia-rahasia kita semuanya. Maka perbaiki niat. Ya, dari sekarang perbaiki niat kita. Luruskan niat kita. Ya, kan ini perkara yang amat berat. Hampir ya. Afwan. Ya. Itu ya jemaah sekalian. Makanya ini masih tentang pentingnya ikhlas. Ya, pentingnya ikhlas. Makanya di sini yang bagi seorang alim mengatakan lil alim ayyatakallama bi niyatihi ya wa husni qasdihi. Sepantasnya harusnya seorang alim itu dia berkata dengan niatnya dan benarnya niatnya dan benarnya maksudnya. Ya, fa in ajabahu, ketika dia takjub, merasa bangga dengan perkataannya, maka hendaklah dia diam. Dia diam. Wa in ajabahu, ketika takjub, bangga dengan diamnya, apa yang dikatakan? Hendaklah bicara. Subhanallah. Ya, hendaklah bicara. Ya, jangan pernah berhenti muhasabah diri ini. Kenapa? Karena manusia sukanya pujian dan terkenal. Ini bahaya. Ini jemaah sekalian. Ini nasihat alim ulama kepada kita. Ya, orang yang berilmu kalau takjub dengan perkataannya, tulisannya, bangga, ada ujub dalam dirinya, henti. Karena itu bukan tujuan. Tapi ketika dia bangga dengan diamnya, tidak diam. Ketika dia bangga dengan diamnya, takjub. Alhamdulillah, untuk saya tidak ngomong gini. Dia bangga. Hendaklah bicara. Karena manusia senantiasa terus akan cinta ketenaran, cinta pujian. Ini bahaya. Maka terus menerus. Makin nasihat ulama pada kita agar senantiasa terus muhasabah diri kita ini. Ya, muhasabah diri kita ini. Niat kita untuk apa? Ya, niat kita untuk apa? Makanya menuntut ilmu itu merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah, maka tidak bisa dituntut kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bahwa para ulama terdahulu mengatakan bahwa kami menuntut ilmu awalnya bukan karena Allah. Bukan karena Allah, awalnya bukan karena Allah. Ya. Tapi berjalan waktu tidak bisa ilmu itu dituntut kecuali harus untuk Allah. Ya, sebagaimana dikisahkan. Ya. Ya. Ada seorang laki-laki fakir, miskin, tidak punya ilmu, melamar seorang gadis yang punya kedudukan yang cantik rupawan. Apa yang terjadi kira-kira? Terima tidak? Terima tidak lamarannya? Terima tidak? Ditolak. Secara uruf ditolak ya. Lamaran ditolak. Apa yang terjadi? Sang laki-laki tersebut berpikir, apa yang saya lakukan ini supaya saya diterima, supaya dapat kedudukan, dapat kemuliaan, dapat harta yang banyak. Maka apa yang dia lakukan? Dia menuntut ilmu. Masya Allah. Dia menuntut ilmu.
hafal Quran, hafal hadis, subhanallah. Ya, udah ma'ruf, dikenal, jadi alim ulama. Apa yang terjadi? Dia dapat kedudukan, kemuliaan. Ya. Terus sang perempuan datang mengutus walinya untuk dilamar. Subhanallah. Ya, sang perempuan datang untuk dilamar. Awalnya ditolak. Apa yang menyebabkan demikiannya mas kalian? Keutamaan ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, saya tanyakan. Yang pertama, tujuannya menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Tapi apa? Untuk menikahi sang perempuan. Benar enggak niatnya? Salah niatnya. Tapi karena kemuliaan ilmu, keutamaan ilmu, Allah menuntunnya, ilmu menuntunnya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami? Ya. Maka tidak mungkin dituntut ilmu ini kecuali karena ikhlas. Harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami kira-kira? Meskipun awalnya dia menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi hanya untuk menikahi perempuan, tapi karena kemuliaan ilmu tersebut dia mengantarkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mendapatkan sesuatu kemuliaan. Wah, ini luar biasa keutamaan ilmu. Ya, makanya mas sekalian, ini sungguh luar biasa. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana syuraka anisyirk. Ya, apa artinya? Saya Allah Ta'ala paling tidak butuh untuk dia apa? Diserikatkan dalam beribadah, disekutuhi dalam beribadah. Contoh umpama, ibadah kita 90% untuk Allah, tapi 1% ada untuk dunia. Masuk syirik enggak? Syirik tidak? Syirik enggak? Syirik enggak? Ya, 1%, 90% untuk Allah, tapi ada 1% untuk dunia. Ya, masuk syirik. Allah enggak butuh disekutuhi. Ibadah itu hanya utus untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Terus berbeda nanti ar-riya tasyriku afinniyah. Insyaallah nanti lebih khusus ini. Artinya apa? Di samping niat karena Allah, ada niat untuk mencari dunia, ngikut dunia. Ini soal nanti pembahas khusus. Ini waktu panjang. Ya. Pahami? Jadi ingin terjemah sekalian bahwa ya, ibadah itu hanya khusus untuk Allah. Ya. Makanya ini menuntut ilmu diharuskan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lainnya. Ya, bukan karena untuk mencari dunia. Maka ingat ya mas sekalian, bahwa di dalam kitab ini tidak bisa didapatkan keikhlasan dalam menuntut ilmu kecuali ada beberapa perkara. Ada beberapa poin. Ya, jelaskan dalam kitab ini ya. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Ada yang baca? Hendaklah seseorang menuntut ilmu itu apa? Ada yang baca? Baru lihat? Halaman berapa ya? 16 ya, 16, halaman 16. Ya. Ya, di sini yang pertama bahwa antuk sada bi talabi kal ilmi imtisalan amrillah wa raja'a sawabah. Ya. Hendaklah dimaksudkan untuk menuntut ilmu apa? Menegakkan perintah Allah. Ya, menegakkan perintah Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwa tidak mungkin dapat keikhlasan ya
bagi orang menuntut ilmu kecuali yang pertama diniatkan, dimasukkan untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau demikian ini, ketika seseorang ya dia niatkan untuk menuntut ilmu karena Allah, yaitu dengan menuntut ilmu dia salat, dia puasa, dia zakat, dia melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di sini jelaskan bahwa fatammi bitul ilm intisal amrillah fa idza nawait dzalika sayakun. Maka ketika niatnya seperti demikian, maka seorang penuntut ilmu menuntutnya, mempelajarinya adalah merupakan ibadah. Wa qurbatan, ya, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Munaqashah, ya, membahasnya merupakan ibadah. Membacanya merupakan ibadah. Membahasnya merupakan ibadah. Berpikir tentangnya merupakan ibadah. Ya. Maka seluruh yang berkaitan dengan menuntut ilmu ibadah. Ya, karena niatnya ya untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan yang akan memberatkan, terus kalau biha mawazin, ya, akan memberatkan timbangan di hari kiamat kelak nanti. Ya, maka di sini jemaah sekalian, itu yang pertama, bahwa niat yang benar adalah niatkan menuntut ilmu agama untuk menegakkan perintah Allah. Ya, ini yang pertama. Ya, kita ringkas saja waktu kita sempit. Yang kedua, ya, antanwiyal bitalabil ilm raful jahl an-nafsik awalan thumma an-nas thaniyan. Hendaklah seorang menuntut ilmu itu berniat, ya, niatnya apa? Mengangkat kebodohan, kejahilan dari dirinya dan orang lain. Tapi yang paling utama adalah diri sendiri dulu. Ya, wa qala Imam Ahmad, al-ilmu la ya'dilu syai'un. Ya, ilmu tidak ada yang menyamainya ketika niatnya benar. Niatnya benar. Maka ya Abu Abdillah, bagaimana niat itu benar dalam menuntut ilmu? Yanwi raf'ul jahl an nafsih wa an ghairihi. Engkau niatkan menuntut ilmu mengangkat kebodohan dari dirimu dan orang lain. Ini yang kedua. Bagaimana niat menuntut ilmu? Adalah niat mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain. Artinya apa? Mengajarkan orang lain. Ya, jadi ini jemaah sekalian, ku anfusakum wahlikum naro. Apa artinya? Dan tidak ada yang bisa menjaga diri kita dan keluarga kita kecuali ilmu. Tuntutlah ilmu, ajarkan ilmu pada keluarga dan anak kita. Insya Allah itu yang menjaga kita dari neraka. Ya, Tayyib. Yang berikutnya, kita ringkas ya karena pembahasan kita ini. Yang bagian jim ya, antanwiya hifza asy-syariah wal millah min ahlil bid'ah wad dhalal wal ahwa. Hendaklah kau niatkan menuntut ilmu untuk menjaga agamanya Allah, menjaga syariat, ya, dari ahli bid'ah dan orang-orang tersesat, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Fatanwa bitalabika. Maka di sini, maka niatmu di sini untuk menjaga Islam dan kaum muslimin. Ini ya, jemaah sekalian, bahwa ini ada 3. Di sini saya menjelaskan ada 3 perkara yang bisa membantu kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu. Ini jemaah sekalian khusus tulabul ilm.
Ya, yang pertama, niatkan menuntut ilmu untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain. Yang ketiga, niatkan untuk menjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari dai-dai ahlul nar. Ya, dari yang tersesat. Siapa lagi kalau bukan ahli al-ilm? Maka ini 3 jamaah sekalian. Dan tidak ada yang bisa masuk kepada lautan ilmu yang begitu luasnya kecuali ahli al-ilm. Maka ini jamaah sekalian, sebagaimana orang yang tidak bisa berenang pasti akan membunuh dirinya sendiri. Jangankan membantu orang lain yang tenggelam, dirinya sendiri tidak bisa ditolong. Dipahami? Maka orang yang punya ilmu lah yang bisa masuk ke lautan ilmu tersebut. Dia bisa berenang, punya ahlinya. Artinya apa? Sesuatu yang bukan ahli kita, diam, jangan ikut campur. Sesuatu yang tidak kita punya, ya, keahlian di bidang di dalamnya, jangan ikut campur, akan merusak itu. Bisa membunuh diri sendiri. Seperti lautan. Antum tidak punya ilmu tentang berenang, bunuh diri. Kita hanya di pinggir-pinggir aja. Itulah orang jahil. Pahami? Orang nggak punya ilmu di pinggiran aja. Tapi orang ahli ilm al-bahr, di tengah laut, nyelam. Dia punya keahlian di bidangnya. Maka jangan coba-coba masuk ke sesuatu yang bukan kita ahlinya. Sekarang sungguh luar biasa. Orang bicara agama, Masya Allah. Masya Allah. Banyak sekali orang bicara agama. Satu pembahasan dibahas, ribuan yang membahasnya. Dan saya kadang melihat yang membahas itu bukan ahli ilmu. Bukan ahli ilmu. Maka banyak merusak. Bukan ahlinya. Maka jangan coba-coba kalau Anda tidak punya ilmu berenang. Jangan coba-coba masuk ke dalam lautan yang dalam. Jangan coba-coba. Karena bisa membunuh diri dan membunuh orang lain. Nah, ini ya. Ini saya ingatkan pada jamaah sekalian, terutama masalah fitnah. Jangan coba-coba. Kita tidak punya ilmu di dalamnya, jangan coba-coba komentar. Jangan coba-coba masuk. Tentang pemerintah, tentang ini, jangan coba-coba. Kita tidak punya. Ya, kita bukan ahlinya. Kita bukan, tidak ada urusan kita. Ya. Makanya jamaah sekalian ya, ada kalanya diam itu penolong ya. Ya, seperti saya katakan, artinya orang jahil yang nggak punya ilmu, nggak berani, nggak punya ilmu berenang, nggak berani pergi ke tengah lautan. Tapi sekarang sungguh luar biasa. Dasarnya ngaku nggak punya ilmu, tapi ngebahas masalah ilmu. Ya tak? Seperti alim ulama. Maka ini suatu hal aib, fitnah yang besar bagi kaum muslimin. Ya, maka ini nasihat saya pada kita semuanya agar senantiasa terus ya berhati-hati dalam masalah sekarang ini. Kalau bukan ahli kita, tidak ada urusan kita, diam saja. Bukan urusan kita. Ya, ada orang berdebat, ada orang ini, bukan urusan kita. Tidak usah ikut nimbrung. Selamatkan diri. Ya, sibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Sebenarnya masih banyak jamaah sekalian. Yang berikutnya di sini yang paling penting saya ringkas aja karena tidak mungkin kita bahas sampai selesai. Ini terkait dengan anggota tubuh kita. Yang pertama tadi, yang kedua itu terkait dengan hati. Ya, yang di sini saya istilahkan sederhanakan saja. Sederhana dalam selera. Paham maksud saya? Tidur, makan, bergaul dengan manusia, sederhana. Maksudnya sederhana gimana? Selera kita. Maksudnya di sini saya menjelaskan al-iqtisadu
Ya. Fil khalitati wa ta'am. Sederhana, pertengahan dalam bergaul, bercampur di manusia. Demikian juga pertengahan dalam hal makanan. Demikian juga pertengahan dalam istirahat dan tidur. Ini seorang penuntut ilmu harus tahu adabnya ini. Seorang tulabul ilm harus pahami ini. Kapan dia harus makan, kapan tidak, kapan bergaul dengan manusia, kapan istirahat, kapan tidur. Ini saya rangkum dalam 3 ini. Ya. Artinya bagaimana dia iktisad dalam pergaulan kepada manusia. Kalau pergaulan itu mendatangkan manfaat, khair insyaallah, tidak mengapa. Tapi berkumpul bersama manusia tidak mendatangkan manfaat, justru itu akan mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Ya, lebih tinggalkan. Akan meraskan hati. Ya, ini jamaah sekalian ya. Ya, bergaul dengan orang-orang yang tidak kenal ilmu, ahli maksiat, ahli hawa. Hati-hati. Ya, hati-hati. Saya ingatkan pertemuan yang lalu, seekor kucing tidak akan pernah bermesraan dengan anjing. Ya, hati akan selalu al-arwahu junudul mujannadah. Ruh itu akan selalu bersama dengan yang sama jenisnya. Ya, akan selalu. Ya, tidak tenang itu kalau berbeda itu, iya kan? Ya, bergaul dengan ahli maksiat tidak tenang. Kalau kapan tenang hatinya berarti hatinya sama. Ya, siapa yang senang bersama dengan ahli maksiat, hatinya sama. Jelas ini? Maka hati-hati bergaul, hati bergaul. Ya, cari pergaulan yang bisa mendatangkan manfaat dunia akhirat. Ringkas itu ya. Yang kedua dari sisi makanan. Ya, wisata kuliner. Mohon maaf ya, afwan nih. Bagaimana hukum wisata kuliner? Cicip sana, cicip sini, ini, masya Allah. Seorang tulabul ilm tidak akan pernah merasakan nikmatnya ilmu sampai ilmu lebih nikmat daripada makanan. Kayak ini. Sampai-sampai alim ulama terdahulu, ya, dia dikatakan sama pembantunya, ya makan tuan, sesibuk bahas ilmu, maka sesibuk. Selesai bahas ilmu, mana makanan saya tadi? Sudah habis. Capo nih. Itempo iku pembantuna. Dia nasi tinggi. Dia rasakan nih. Capo dan dia rasakan nih. Yang dia rasakan apa? Nikmatnya membahas ilmu. Subhanallah. Oke, saya katakan bahwa seorang tulabul ilm tidak akan pernah merasakan nikmatnya ilmu sampai ilmu lebih nikmat daripada makanan dan minuman. Sebagaimana para ulama Abu Hatim Ar-Razi dan seterusnya, para ulama hadis, ya, mereka rela menahan lapar, tidak terasa laparnya, yang terasa nikmatnya ilmu. Subhanallah. Ya, adakah kita di sini seperti Abu Hurairah yang merasakan kelaparan dalam menuntut ilmu? Masya Allah. Setelah kajian kita suguhin. Ya, masya Allah. Sebelum kajian suguhin. Masya Allah. Makanya khair insyaallah nggak mengapa. Tapi intinya di sini bahwa sekali saya ingatkan bahwa seorang tulabul ilm seperti demikian. Berhenti makan sebelum kenyang, makan ketika lapar. Yang menjadi masalah, yang sumber penyakit, kenyang makan lagi. Masih ada di perut, makan juga lagi, tambah lagi. Itu sumber penyakit. Maka ini jawab sekarang ini ya. Rasulullah SAW, subhanallah, ya, tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Subhanallah. Ya, manusia yang paling mulia. Itu makanan. Ya, faktor makanan. Antum bisa paham. Langsung saya kira di sini. Ya. Yang berikutnya tidur. Tidur. Seorang penuntut ilmu, masya Allah,
Ya, mereka ndak pernah istirahat. Ya, membahas ilmu merupakan ibadah yang mulia. Ya, tentang masalah perkara ilmu yang sunnah itu lebih baik daripada salah sunnah. Belum ilmu yang wajib, subhanallah. Ya, sampai-sampai ada seorang ulama, saya lupa namanya, bertemu di pintu ya Masjidil Haram. Bertemu, hadis apa yang kau dapat? Dibahas setelah salat Isya, dibahas tidak terasa azan subuh. Subhanallah. Ya, ini mereka tidak rasakan tidur. Makanya jemaah sekalian di sini, makanya Nabi menganjurkan tidur tidur cepat. Kalau nggak ada kepentingannya. Makanya Nabi membenci sesudah salat Isya. Nabi apa itu? Bincang-bincang. Nabi membenci kecuali perbincangan itu ada manfaatnya. Itu lagunya Roma itu ya. Begadang tidak ada Saya nggak tahu lah. Tidak ada manfaatnya kecuali Iya, jangan begadang kalau tidak ada. Saya mau tanya, begadang nonton bola ada faedahnya? Begadang nonton ini sinetron ada faedahnya enggak? Begadang seterusnya saya sampaikan bahwa nonton sinetron itu masya Allah sungguh luar biasa, itu bisa menggugah hati seseorang sampai menangis itu yang menontonnya. La haula wala quwwata illa billah. Sampai terharu. Tapi ketika dibacakan Al-Quran, apakah menangis? Allah ancam surga, Allah ancam neraka, apakah menangis? Allah ingatkan dosa, apakah menangis? Tidak. Hati sudah tergantung. Makanya ini, coba sekalian ya. Tidur di sini jelaskan para ulama, khusus untuk tidur setelah nisful lail, setelah pertengahan jam berapa kira-kira pertengahan malam? Jam berapa kira-kira pertengahan malam? 11. Bukannya 12 ya? Jam berapa? Tengah malam. Maghrib dibagi subuh. Waktu maghrib iya. Kalau lewat pertengahan malam tidur tabuk nih. Dari ilmu kesehatan juga tidak ada faedahnya. Kecuali memang yang punya pekerjaan itu keharusan amanah harus dipenuhi. Ya, antu adul amanah, hendaklah tunaikan amanah. Yang saya maksud di sini yang tidak ada faedahnya dunia akhirat. Seorang penuntut ilmu tidak demikian. Penuntut ilmu waktu sangat berharga baginya. Ya. Para ulama terdahulu mereka itu tidur di atas tumpukan buku-bukunya. Imam An-Nawawi ia pun alamatin roh caklede matan mak baca. Ia batin donor. Caklede. Ia batin donor. Jadi sepanjang hidupnya itu membahas ilmu. Subhanallah. Itulah penuntut ilmu. Sangat menjaga waktunya. Ya, makanya ini jemaah sekalian, ini mungkin yang saya sampaikan waktu kita terbatas. Jadi hendaklah kita menjaga tubuh kita dari sesuatu hal yang bisa merusaknya. Ya, karena itu bisa membantu kita untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama tadi itu jaga makanan kita, terutama hati-hati memakan yang haram. Ya, kalau kata saya haram, kullu lahmin ambata bil haram fannaru aula. Setiap tubuh atau daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih berhak atasnya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, di sini makan makanan juga ya, jangan sering wisata kuliner ya. Seorang thalabul ilm ya, enggak seperti demikian. Enggak. Apalagi di-upload makanannya, di-upload ya gini-gini. Kasihan orang teman-teman kita yang enggak bisa menikmatinya. Menyakiti hati-hati mereka, ya kan? Benar tak? Ya, di-upload itu menyakiti hati kita, saudara kita yang enggak bisa menikmati hal tersebut. Ya enggak usah di-upload, langsung bahagia aja. Enggak usah wisata kuliner,
langsung bagi saja sedekah, hari insya Allah itu lebih bagus daripada antum yang nikmati. Biarkan saudara-saudara nikmati, ya kan? Keluarkan uang, ya jutaan masuk hotel ini, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Sedekahkan, itu lebih nikmati saudara-saudara kita yang mereka tidak bisa nikmati tersebut, itu lebih bermanfaat. Ya, sekiranya mungkin ini jemaah sekalian yang saya sampaikan karena waktu kita terbatas. Ya, insyaallah pertemuan berikut kita berusaha untuk lanjutkan. Jadi ini terkait dengan yang pertama adalah hati, harus perbaiki itu setelah menuntut ilmu. Yang kedua itu adalah anggota tubuh kita, harus perbaiki, harus perhatikan, maksud saya perhatikan tidur, makan, istirahat kita harus perhatikan baik-baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri dan syaitan, Allah dan Rasul berpas sendiri. Ya subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, ada pertanyaan dari jamaah sekalian? Ingin ditanyakan dari Akhwat, bagaimana cara kita menjamak sholat ketika kami safar, misalnya sudah masuk waktu zuhur misalnya kita mau berangkat, apakah boleh dijamak dengan asar ketika waktu mau berangkat? Yang kedua, bagaimana cara meminta maaf kepada orang yang digibahi? Tayyib. Khusus untuk jamak, kan ada dua macam ya, jamak takdim, jamak takhir. Ya, kalau jamak takdim berarti kita belum dalam keadaan musafir, belum ya, masih di mukim. Ya, kalau memang mau jamak, ya hari insyaallah silakan jamak takdim zuhur dengan asar, boleh. Insyaallah artinya asar dikerjakan pada waktu zuhur 4 rakaat hari insyaallah boleh ya, tapi jangan dikasar 2 rakaat karena kita belum safar, masih mukim ya. Berbeda kalau antum di tengah perjalanan antum mau jamak kasar, jamak sekaligus kasar takdim, yaitu 2 rakaat, 2 zuhur, 2 rakaat asar sekaligus, tapi waktunya dikerjakan waktu zuhur, jamak takdim. Kalau jamak takhir, waktu zuhur dikerjakan waktu asar, diakhirkan waktu zuhurnya. Nah, boleh kan insyaallah. Nah, mengapa wallahu alam. Kalau ada kebutuhannya ya. Terus karena di sini ya ada masyaqqah, ada kesusahan berat, maka boleh insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya tentang minta maaf kepada orang yang digibahi. Ini perkara berat ya jamaah sekalian. Dosa itu ada 2 macam. Bagaimana kita bertobat? Bertobat ada 3 syaratnya. Terkait dengan dosa kepada Allah, mencabut diri dari dosa, berjanji untuk tidak mengulangi, dan menyesal. Itu terkait dengan Allah ya. Tapi terkait dengan manusia harus kembalikan hak-haknya, termasuk kehormatannya dilanggar, harus minta maaf. Harus minta maaf. Bagaimana terlalu banyak orangnya, tidak tahu siapa orangnya gimana kira-kira. Ini saya nggak tahu, ya resiko. Maka ini pelajaran bagi kita ya. Bagaimana kalau umpama tidak tahu di orangnya ya, artinya gini cara minta maaf, ya datang sendiri langsung ke orangnya, minta maaf, datang sendiri atau hubungi langsung. Tapi para ulama menjelaskan jangan sebut ghibah antum. Saya pernah kasih begini-begini, pernah kebetulan sama aja, susah tuh menerima. Tapi minta maaf secara umum. Maksudnya apa? Maafkan seluruh dosaku, yang besar kecil, yang nampak tidak nampak, sengaja tidak sengaja. Hari insyaallah itu aja selesai. Selesai itu. Tapi kalau untuk sebut satu-satu, berat itu orang.
Berat. Ya. Dan caranya minta maaf, sebut kebaikannya. Sebut kebaikannya. Sebut kebaikannya. Ya, puji dia. Ya, sebut kebaikannya. Itu caranya minta maaf. Tapi bagaimana kalau orangnya sudah meninggal? Wallahu a'lam. Ya, nanti di akhirat berurusan. Maka itu bahayanya orang-orang yang bangkrut di hari kiamat kala itu orang yang muflis. Orang yang demikian. Tukang ghibah, tukang gosip. Ini bahayanya ini. Tapi susah ya, gosip makin digosip makin sip. Berat itu. Pokoknya gosip itu sudah tahu dosa tapi ya senang juga. Begitu. Sembarang apapun dikomentari. Ya, apapun dikomentari, Masya Allah. Ini nasihat kepada kita semuanya, hati-hati. Karena itu transfer pahala, transfer dosa juga. Ini ya, itu ya jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Satu dari aku. Ya. Izin bertanya, apakah boleh berpuasa Syawal tapi masih ada utang puasa Ramadan? Khair insyaallah. Ini memang ada khilaf para ulama ya. Khilaf ulama. Man shama Ramadan summa atba'a syattan min Syawal kana kasiyam ad-dahr. Karena siapa yang berpuasa Ramadan terus diikuti 6 hari Syawal seperti dia berpuasa 1 tahun penuh. Ya, pahalanya. Artinya di sini para menjelaskan atba. Itu ibaratnya salat wajib dengan sunnah rawatib. Ya, setelah salat wajib diikuti dengan sunnah rawatib. Ya, tapi di sini jelaskan para ulama bahwa hukum puasa Syawal hukumnya sunnah, qada puasa wajib. Ada puasa qada lah hukumnya wajib. Maka al-aula lebih diutamakan puasa wajib dulu. Puasa wajib dulu. Nah, pertanyaannya, apakah wajib? Ya, pertanyaannya, wajib mendahulukan, harus mendahulukan qada daripada Syawal? Para ulama memang pada silih pendapat, tapi sebagai yang lain mengatakan bahwa kalau memang Syawalnya terjepit, kepepet, ya, artinya tidak ada waktu lagi, banyak kodoknya, insyaallah tidak mengapa kalau dia mau mengambil faedah keutamaan ya puasa Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian mereka memang juga lebih mengutamakan qada dulu. Ya. Qada dulu baru ya Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ya. Kalau misalnya sholat sunnah, sholat lain misalnya sendiri, maka boleh agak mengeraskan suara supaya biasanya kalau agak keras suara lebih mudah semangat. Ya. Tergantung ya. Tergantung. Kalau antum besarkan suara tidak ada niat, tidak ada yang mendengar, khair insyaallah lebih bagus. Untuk nambah semangat, khair insyaallah. Supaya keluarga bangun, khair insyaallah bagus juga ya. Tapi kalau supaya tetangga dengar, hati-hati. Memang ada dua niatnya berserikat di sini. Niat membangunkan tetangga, tapi esok harinya bagaimana bacaan kita di malam? Ini hati-hati. Niat memang supaya bangun tetangga, tapi ada niat tersembunyi. Maka lo dan kelinga baca Al-Quran. Hati-hati di sini. Perlu hati-hati. Karena riak itu bermunculan itu, diobati di sini muncul lagi di sini, ditutup di sini muncul lagi di sini, dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Insya Allah tidak mengapa, bangun keluarga, tidak mengapa.
berjamaah, insya Allah tidak mengapa. Tapi hati-hati, hanya Allah yang tahu niat kita. Ya, mana lebih amannya sesuaikan kondisi aja. Wallahu a'lam bishawab. Artinya di sini untuk itu sesuaikan dengan si kondisi kita. Kalau antum terasa besarkan suaranya, ada muncul rasa riya, hentikan. Ya, karena itu bahaya. Lebih tidak beramal, lebih tidak salat, ya, ketika niatnya untuk dipuji. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hukum asalnya kalau sholat sendiri bisa? Boleh ya, bukan, insya Allah tidak mengapa, itu boleh. Ya, membesarkan, mengecilkan itu, ya, tidak ada keharusan apa yang tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Sampai tidak membesarkan boleh, tidak bersalah. Ya, wallahu a'lam. Itu kalau kayak tadi Ustaz, bagaimana kalau misalnya hukumnya meninggalkan amalan karena takut kebalikannya misalnya? Ya, syirik. Hati-hati. Ada juga karena misalnya sholat misalnya. Tadi dan lihat ada teman misalnya ya misalnya, tapi apakah dibatalkan sholatnya atau bagaimana lanjut atau bagaimana? Gini ya, jemaah sekalian, kalau ibadah wajib yang harus nampak, jangan tergoda oleh syaitan. Jangan sampai tadi aku masjid nasa kok alim, godaan syaitan itu, tinggalkan itu. Contoh lagi, tidak usah datang ke masjid, majuano dia ajin aku mak go, dia mulai misengi, godaan syaitan, itu. Ya, meninggalkan ini hati-hati juga. Ya, godaan syaitan. Tapi kalau dia ibadahnya seperti tadi yang katakan, niat bisa diubah ketika salat. Awalnya dari riya, tapi muncul, ubah, luruskan. Ya, luruskan insya Allah, luruskan. Ya ada, masya Allah, perbaiki. Atau calon mertua, atau gimana? Masya Allah, supaya dapat pujian. Hari insya Allah, ubah, luruskan. Ya, insya Allah nanti pertemuan berikutnya bahas sedikit bedanya riya tasyrikul ibadah, insya Allah. Ya, apa bedanya riya ingin pujian atau di samping dia beramal ingin dapatkan juga dunia? Pahami? Ya, insya Allah nanti karena waktu kita sempit ini butuh pesan sedikit. Nah, nanti jangan sampai tidak bisa dibedakan. Jadi jamaah sekalian ini hati-hati, perlu hati-hati memang masalah riya. Ya, itu berat, perkaranya berat. Makanya makin ikhlas amalannya seseorang itu ketika amalannya tersembunyi, nggak ada yang lihat. Memungkiri rasanya amalan tersembunyi itu, insya Allah ikhlas, nggak ada yang lihat. Mau cari pujian kemana? Nggak ada yang lihat. Ya, nggak ada yang lihat. Mau cari pujian kemana? Nggak ada yang lihat. Ikhlas betul. Iya, ikhlas betul itu amalan. Makanya hendaklah kita ada amalan yang kita andalkan di sisi Allah yang tersembunyi. Karena kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan hancur kecuali yang hanya untuk wajah Allah akan kekal abadi. Maksudnya apa? Ikhlas. Itu yang lakukan. Berapa amalan kita ikhlas? Bisa dihitung? Masya Allah. Jangan sampai kita beramal tapi haba'an mansura. Bagi kamu debu berterbangan. Kayaknya jamaah sekalian ya. Maka setidaknya sembunyikan amalan kita. Sembunyikan. Banyak kisah-kisah para ulama. Antum melihat bagaimana para ulama menyembunyikan amalan kita. Bagaimana Imam Syafi'i yang tidak mau ujub. Ya, bagaimana Imam Ahmad dikatakan, wah ya, sungguh luar biasa berjasa Imam Ahmad kepada Islam. Terus dibalik, apa kata Ahmad? Islam yang berjasa kepada saya. Subhanallah, alim. Ya, alim, tak ada rasa bangga pun. Subhanallah, tidak ada ujub, tidak ada riya. Itu hati-hati. Ini jamaah sekalian ya. Sekali saya ingatkan untuk tetap berhati-hati karena ini riya itu muncul dalam bentuk-bentuk yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Masalah rumah tangga. Ya. Apa hukumnya berjima tanpa berwudu? Karena kan termasuk katanya termasuk ibadah.
tadi itu dalam pernikahan berjima. Ya. Baik ya. Memang sunnah Rasulullah SAW ketika seorang suami istri berjima dan mau mengulangi jima yang kedua kali, sunnahnya berwudu dulu. Pertanyaannya, apa hukumnya kalau tidak berwudu? Ya? Nah ya, gitu ya. Antum bisa jawab nggak? Apa hukumnya? Sunnah, anjuran, bukan merupakan kewajiban. Afdolnya, kalau antum mau ambil pahala mengikuti sunnah Nabi, antum berwudu. Tapi kalau antum malas untuk kena air lagi, itu menjadi yang membuat kita itu yang malas. Kutu irisan ni mega palana, tapi ya rasa malas. Kutu ya, sudah San. Oke. Ya, udah San. Ya. Jadi ya mas sekalian, hati-hati. Ya, irisan mega palana tapi kutu halangi ki. Contoh, mak jenne jo ke masjid mega palana toh, tapi ke masjid mak jenne. Itu subhanallah. Salat sunnah di rumah lebih baik daripada di masjid. Tapi kami masjid sunnah. Tapi ya malas gitu. Kok tuh ya irisan masjid tapi ya dulu pus heavy. Artinya udah sanggup irisan tepu tapi dulu pus heavy. Itu intinya begitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Kita cukup untuk sampai sekarang. Ya, mudah ada manfaatnya bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.